Halo Pak Suban, Pak Sup, Pak Supan ya panggilannya ya. Apa kabar? Ya, halo. Ya, selamat perkenalan Bu Iya, Fiona. salam kenal juga. Ini yang Oppo, yang namanya mungkin masih di apa? Nama handphonenya boleh di rename? Boleh minta tolong di rename supaya kita bisa lebih mengenal lebih baik. Ini masih ada yang saya chat aja ya, minta tolong di rename ya. Oke, ini masih sebentar. Saya bantuin Oke, jadi co-host ya Kak ya. siap Kak. Ini saya izin ya. Biasanya yang accept ini biasanya hostnya nih. Mohon maaf staffnya Iya, ada nggak ini. apa-apa. Jadi saya sambil accept. Itu berlakukan waiting room ya, Kak? Iya betul, betul. Oh, oke. Siap nggak apa-apa. Kita sambil jalan aja ya, Kak Fiona ya. Boleh, boleh, Boleh. boleh. Heeh. Oke, sudah mau. Oke, kita sudah siap sebentar. Oke, teman-teman kita sambil berjalan aja ya. Kita mulai ya. Selamat sore, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, makasih nih sudah kakak, teman-teman semuanya, sahabat semua sudah bergabung di kelas ini ngobrol santai loh. Jadi santai aja ya, nanti kalau ada yang ditanyakan, ada yang mau lebih tahu, karena judulnya supaya nggak terlalu Ya, serius nih. ya, judulnya Bincang Santai ya, Kak Iwan ya. Betul. Nih, Hmm, siap. Kak David oke ya, izin off video nggak apa-apa. Makasih sudah bergabung nih di kelas kita ngobrol santai dengan Kak Piona. Kak Piona sudah meluangkan waktu, makasih sudah apa saya ya, juga terima kasih sudah berbagi invite. Senang sekali. sama-sama. Nih teman-teman mungkin saya yakin sudah pada kenal semua, tapi yang belum kenal Kak Piona ini semuanya lah pokoknya. Kak Piona ini di apa? Piona Uang PCC isi PC nanti izin saya share dulu ya supaya teman-teman baca juga. Oops. Oke. Oke, ini profilnya Kak Piona. Jadi teman-teman bisa baca ini di leadership dan corporate coach, di life and wellness coach, holistic counselor dan mind therapist, smile coaching master trainer, intuitive coaching master trainer, author and of books and coaching tool. Nanti akan dikenalkan ke teman-teman yang sudah Ya, belajar coaching, akan menambah apa ya, memperkaya gitu. Yang belum belajar nih semakin tertarik untuk belajar coaching, melengkapi NLP-nya, melengkapi hipnoterapinya. Jadi alatnya nambah lagi lah, kalau pelengkapannya nambah lagi ya. Itu ya. sedikit ya, nanti Kapiona yang akan akan lebih banyak nih memperkenalkan diri ini. Nah, Oke. sebelum kita masuk ke intuitif coachingnya nih, boleh dong Kak, ada teman-teman juga nih, sahabat kita semua yang cerita dulu nih, kok masuk ke terjerumus rasanya ke dunia pemberdayaan diri, gimana nih, sedikit lah ceritanya, gimana dari tahun berapa, belajar apa saja, passionnya gimana di Ya. dunia ini. Silakan Kak Oke. Fiona. Nah, ini memang dunia yang dalam tanda petik mengerikan ya, karena begitu udah terjerumus itu nggak bisa keluar lagi ya, Kak Iwan. Dan ketagihan, Ketagihan ketagihan, betul. jadi pengennya lagi dan lagi. Jadi belasan tahun jadinya muter-muter di sini dan tidak ingin keluar lagi. Awas kalau yang ikutan ya, nanti juga jadi having fun terus di sini. Jadi mungkin memang karena passion ya Kak Iwan. Jadi saya merasa happy kalau bisa sharing dan bisa membantu klien-klien saya. Ada kebahagiaan tersendiri ketika klien datang dengan segala macam problematikanya, kemudian pulang dengan perasaan yang happy, itu kita juga ikut happy ya. Jadi rasanya itu puas. Nah, jadi terus berpikir dan mengembangkan diri juga supaya bisa memberikan yang terbaik untuk klien dan juga untuk para peserta pelatihan. Samalah ikutin jejaknya Kak Iwan, ikutin seniornya. Nah, Kak Iwan Oke, kan, nah Kak Fiona kan
tadi never stop learning gitu kan, terus Hmm. belajar gitu kan. Hmm. Kita belajar hipnoterapi, banyaklah banget Kak. Saya Ya. melihat memantau Kak Piona nih. Apa aja nih yang menarik nih sebelum kita ke coachingnya? Semuanya menarik sih. Jadi memang dulu itu belajar hipnoterapi sebenarnya berkenalan dengan dunia ini itu dunia pemberdayaan diri ya dari Perdayaan tahun diri. sebenarnya. Waktu itu pertama kali kenal itu NLP dulu dari Pak Krishnamurti waktu itu. Jadi dari tahun 2005, namun baru mulai belajar-belajar sendiri itu tahun 2007 lah ya, 2007. Terus baru kemudian ikut pelatihan-pelatihan, ya dan ketemu Kak Iwan juga, berguru sama Pak Sidney juga. Nah, terus tahun 2011 baru mengenal coaching. Jadi sebelumnya itu lebih banyak belajarnya di terapi, healing, dan juga di NLP. Ya, semuanya saling melengkapi sih, Kak Iwan. Jadi seperti kepingan-kepingan puzzle ya itu jadi semakin utuh gitu. Kalau kita toolbox-nya itu lengkap ya. Jadi bisa membantu klien dengan lebih presisi gitu. Oke. Passionnya kan tadi di dunia pemberdayaan diri. Boleh nggak satu lagi ya Kak Piona ya? Kenapa Uh, sih mau terjun ke dunia pemberdayaan diri ini? nah, itu ceritanya panjang itu Kak Iwan. Jadi Panjangnya. saya sebelum 3 tahun yang lalu totalitas di dunia pemberdayaan diri menjadi coach, mind terapis dan trainer full time. Itu saya sekitar 20 tahun di dunia dagang sebenarnya, di retail Hmm. khususnya. Jadi saya di fast moving consumer goods dan di retail. 16,5 tahun terakhir itu saya di sebuah retail nasional terbesar di Indonesia. Terakhir saya sebagai vice president untuk grocery purchasing. Lalu kemudian namanya calling itu susah ya. Kita tidur juga dia manggil-manggil, gimana dong ya? Namanya calling ya. Jadi pada satu saat kita memang harus decide sih. Harus decide mau kemana gitu. Dan dengan ikhlas ya, dengan ikhlas menjalaninya. Awalnya memang tidak mudah, ya tidak mudah. Karena keluar dari comfort zone itu buat sebagian orang atau memperbesar comfort zone itu buat sebagian orang memang tidak mudah dan tidak nyaman. Itu juga yang dulu saya lalui. Namun ya seperti itu tadi, ada sebuah dalam tanda petik kompensasi yang membuat puas, membuat bahagia dengan bisa membantu orang ya. Itu yang kemudian sangat membuat merasa tercukupi seperti itu. Dan sampai hari ini saya bahagia sekali dengan pilihan saya sudah membuat keputusan yang tepat itu 3 tahun yang lalu, Kak Iwan. Oke, makasih nih Kak Piona. Kak Piona, nih kan kita akan ngomongin intuitive coaching nih. Tapi ada teman-teman, saya yakin nih ada teman-teman, ada alumni hipnoterapi saya juga nih. Belum tahu nih makhluk apa sih coaching itu. Ya kan, yang ke intuitifnya dulu nih, coachingnya dulu nih Benar, sedikit benar, supaya benar, kan benar. dunia yang Ya, beda. Saya di ya. hipnoterapi belajar coaching nih. Kalau saya istilahnya benar-benar harus ganti topi gitu. Yang biasanya di hipno kan Betul, ngasih betul. sugesti, ngasih masukan, Yes, telling gitu ya. yes. Tiba-tiba ke coaching yang harus menahan kuda liarnya Itu dia nih. Iwan gitu. Gimana nih? Coaching itu apa dulu nih sebelum Ya, kita ke intuitif? ya. Jadi kalau misalkan peralihan, jadi ada ceritanya Kak Iwan. Story-nya kenapa saya mulai belajar coaching. Coaching yang pertama kali saya belajar itu adalah life coaching, ya itu yang saya masuk dulu. Karena begini, dulu saya sebagai terapis, sebagai konselor, ya setelah klien beres dengan permasalahannya, mereka merasa bahwa oh ya saya sekarang udah rilis gitu ya. Kemudian pasti akan bertanya kan, what's next? Apa kemudian berikutnya yang perlu saya lakukan nih coach? Bagaimana saya mau menata hidup saya ke depan ini? Perencanaan ke depan seperti apa? Di situ saya merasakan adanya keterbatasan untuk membantu mereka. Itu awalnya. Sebelum saya muncul ide untuk gagasan untuk belajar coaching. Ya, nah saya hanya bisa membantu mereka sampai di situ saja. Untuk yang penataan ke depan, kayaknya ada tools yang kurang nih. Saya mulai cari-cari apa yang pas untuk membantu mereka. Lalu saya kenalan dengan coaching. Ya, kalau boleh nanti saya juga izin share screen. Oh iya, Ada gambar yang saya buat di siap. situ, sehingga kita bisa lihat, oh ya, kalau begitu saya bagaimana bisa membantu klien saya dengan lebih komplit lagi, dengan lebih holistik lagi, di sepanjang timeline mereka, seperti itu. Ada sebuah tools yang perlu ditambahkan, gitu ya. Bukan menggantikan, tapi menambahkan, memperkaya. Masing-masing punya perannya sendiri-sendiri dan ada saatnya. Situasionalnya itu ada.
Oke, siap ya sebelum ke Kapiona lagi. Jadi ini kita highlight dulu ya Kapiona. Jadi coaching ini melengkapi lah gitu ya. Teman-teman yang sudah Ya. belajar hipnoterapi, nambah Hmm. lagi nih gitu Ya. tools-nya gitu, alatnya gitu ya. Nah, kalau ini kita sudah punya golok, kita Hmm. nambah palu, nambah apa lagi nih? Kampak gitu ya. Ya. Untuk Ah. bantu sesuai nanti kebutuhan klien atau Hmm. kebutuhan apa yang orang yang ingin kita atau yang ingin kita Ya. bantu ya Kapiona ya. Betul, betul sekali. Oke, Obengnya juga Kapiona. dengan berbagai ukuran yang precise ya, Nah, Kak. gitu. Siap. Nah, kalau gitu Ah, kita takutnya nih teman-teman udah nggak sabar nih. Nanti saya di ini. ah. Jadi kita masuk ke yang utama nih. Silakan Kak Fiona. Oke, boleh. Apa? Mohon izin share screen ya, Kak Iwan dan teman-teman semua. Silakan, silakan. Oke, ya. Oke, saya siapkan dulu. Nah, oke. Baik. Nah, Siap. teman-teman, senang sekali saya berkesempatan untuk sharing tentang intuitive coaching dan intuitive coaching cards sore ini, ya. Kita lihat tadi saya sudah dikenalkan oleh Kak Iwan. Nanti saya nggak hanya akan jelasin tentang intuitive coaching dan intuitive coaching cards, saya juga akan mengajak teman-teman untuk experience langsung. Karena kalau cuma dengar penasaran jadinya kan. Betul, 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 Kak. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu dengan bentuk fisiknya. Kalau bentuk fisiknya kurang lebih seperti ini. Saya lihat teman-teman di sini juga sudah banyak yang pernah belajar intuitive coaching, ya. Jadi sudah tidak asing. Ini mungkin teman-teman yang baru bisa lihat. Kalau mau lihat fisikalnya seperti ini, ya. Jadi ada dusnya bentuknya seperti yang digambar. Lalu kartu-kartunya itu, nah seperti ini. Ya, bagian belakangnya dan bagian depannya macam-macam. Juga datang dengan modul, ya, modul untuk penjelasannya. Nah, kartunya seperti ini, teman-teman bisa lihat juga di gambar. Ini bentuk fisiknya. Nah, rupanya seperti ini. Terus ada bukunya juga, nanti saya juga akan cerita ya. Namun seperti saya bilang tadi, kita ajak langsung icip-icip ya. Kalau yang ini tidak membatalkan puasa kok. kita coba langsung experience ya, teman-teman. Nah, kita experience dulu. Saya pengen ngajak teman-teman nanti siapkan browsernya untuk mengetikkan linknya ya. Cara menggunakannya namanya ini adalah coaching tools. Jadi pasti didahului dengan powerful coaching questions ya, pertanyaan coaching. Lalu teman-teman nanti bisa buka menggunakan browser, buka websitenya, linknya yang ada di sini. Kemudian teman-teman bisa buka kartunya. Nah, tunggu dulu saya jelaskan ya. Ini nanti pada saat teman-teman buka kartunya, ada beberapa hal yang bisa teman-teman lihat. Ya, pertama nanti pas lihat kartunya, teman-teman bisa lihat apa? Tulisannya saja yang ada di kartu, ya untuk inspirasinya. Kemudian bisa saja melihat gambarnya saja. Jadi fokus pada gambarnya saja, abaikan tulisannya. Ya, persepsikan dari gambarnya saja. Atau teman-teman bisa lihat keduanya sekaligus secara holistik, gambar dan tulisan. Ya, nah satu lagi adalah bahwa kartu ini tidak berbicara secara harfiah, tapi berbicara melalui simbol dan perumpamaan atau cerita. Ya, sehingga nanti tidak perlu terpaku untuk jelasin sesuai gambarnya, tapi sesuai dengan simbol terkoneksi dengan bawah sadarnya seperti apa, itu saja yang diinterpretasikan. Ya, nah karena ICC ini nanti adalah isinya kartu-kartu yang mewakili simbol dan metafora, ya, yang kita sebut dengan archetypes dari Jungian. Nanti kita akan lihat lebih lanjut seperti apa. Nah, kartu ini adalah simbol universal, ya, yang sangat dikenali oleh bawah sadar kita. Oke, siap untuk coba? Nah, ini kalau siap untuk coba boleh kasih jempolnya yang ada di bawah, di bar bawah untuk reaksinya, ya. Ya, siap untuk coba belum? Oke, thank you untuk jempolnya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman perhatikan pertanyaan coachingnya adalah, ya, bagaimana saya dapat menjalani fase new normal ini dengan happy? Ya, kita suka nggak suka, senang nggak senang, the new phase is coming, ya kan? Kita akan memasuki satu fase baru yang dikenal dengan new normal era gitu ya, bahwa
Ada betul banyak penyesuaian. Mungkin ada perilaku yang perlu dibangun, kebiasaan yang perlu kita bangun, ya, untuk bisa fit in dengan lebih baik. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini, bagaimana saya dapat menjalani fase new normal dengan happy? Ya, nah silakan ketikkan di browsernya bit.ly/ICC huruf besar cuts pakai S huruf kecil. Nah, ya. Boleh diulangi lagi Kak Fiona, bit. Ya, ini ada di layar juga Kak Iwan. Ada di layar juga. Jadi saya ketikkan juga ya, di chat ya, teman-teman. Di chat ya. Oke, biar di copy ya di chat ya Kak Fiona ya. Ya, bit.ly ya, /ICC cards pakai S. Ya, seperti ini. Tinggal di copy, taruh di browser. Ayo yang sudah berhasil. Ada yang sudah masuk. Nah, masuk nanti di situ teman-teman akan lihat kartu, banyak sekali, ada 77 kartu. Silakan munculkan dalam bentuk intuisi angka dulu, boleh. Misalkan, oke, saya kok munculnya 15 ya, pilih kartu nomor 15. Atau just klik aja salah satu kartu dari situ, silakan. Ya, jadi bisa dua cara, langsung klik, langsung pilih, atau mau munculkan angkanya dulu ya dalam bentuk intuisi ya. Oke, siapa yang sudah berhasil? Boleh kasih jempolnya? Jadi bisa lihat nih. Ya, oke. Tadi sudah ada yang Pak Zen Zainal ya, sudah ya. Boleh dong Pak sharing, Bapak dapat gambar apa Pak? Dapat sunlight. Boleh, kartu Bapak bisa Kartu munculkan nomor 24. kamera? Oh, saya di handphone ini ya. Oh, di handphone. Yeah. Oke. Dapat gambar yang mana Pak? Oke, saya tunjukin deh. Oke. Oh iya, gambar. Oke. Sunlight ya, Pak ya. Tapi bukan yang buat cuci piring. Yang ini nggak bisa buat cuci piring. Nggak bisa ya. Oke. Dapat gambar sunlight. Apa yang Pak Zen persepsikan tentang kartu ini terkait pertanyaan coaching tadi? Segelap apapun malam, itu akan nggak lama lagi akan muncul terbit matahari di pagi hari. Oke. Jadi tetap optimis. Oh, optimis. Jadi yang dibutuhkan untuk bisa menjalani new era ini adalah optimis ya, Pak? Betul. Oke. Ada lagi yang Bapak mau tambahkan? Ya, siap-siap untuk menikmati pagi hari dan melakukan aktivitas di pagi yang cerah itu. Oke. Thank you, Pak, untuk sharing-nya, Pak. Gimana perasaannya, Pak, mendapat kartu ini? Waduh, lihatnya aja udah bahagia. Lihatnya aja udah bahagia ya. Mendatangkan inspirasi, semoga membawa inspirasi ya Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik, nah teman-teman semua sudah pada dapat kartunya masing-masing, boleh kasih jempolnya yang sudah. Nah, oke, Mas Sofi juga sudah ya. Sudah dipersepsikan kira-kira pertanyaannya lagi ya. Bagaimana supaya saya bisa menjalani new era ini dengan happy, ya? Nah, siapa lagi yang mau sharing? Maya juga udah. Kak Sofi mungkin? Mas Sofi mau sharing apa kartu apa yang didapat Mas Sofi? Masih mute. Mas Sofinya masih mute. Nah, sini Kak Fiona. Di sini saya pilih kartu nomor 11. Terus kartu yang didapat apa? Kalau dari gambarnya ini ada seorang anak yang sudah mencapai finish. Sepertinya lagi lomba lari ini Kak Fiona. Oke, gambarnya tentang winner bukan? Gimana? Tulisannya winner bukan? Winner, Oke, ya. Winner ya. Nah, apa yang Mas Sofi persepsikan dari kartu ini? Kita sambil lihat. Nah, di sini kartunya. Iya, benar, Kak Wina. Apa yang dirimu rasakan atau apa yang di sini saya punya dua pandangan, Kak Fiona. Yang pertama, kemenangan. Yang kedua, tercapainya tujuan. Oh, tercapainya tujuan. Oke, lalu inspirasi apa yang Mas Sofi dapatkan dengan mendapatkan gambar ini terkait dengan bagaimana bisa menjalani nanti new era ini dengan happy? Dapat inspirasi? Ya, kemungkinan kalau menurut saya untuk mencapai sebuah kemenangan itu butuh sebuah proses. Oke, butuh sebuah proses, terus?
Ya, butuh perjuangan mungkin lagi ya, Fiona. Butuh perjuangan. Oke. Gimana rasanya dapat kartu ini, Mas Sofi? Ya, kalau melihat dari visualnya ya merasa senang karena sudah yang pertama mungkin yang menurut saya tadi itu sudah tercapai. Yang kedua sudah bisa meraih kemenangan. Yang jelas ya senang biasanya Kak Fiona. Jadi ketika mengingat perlu menjalani new era ini, new normal ini, apa perasaan apa yang muncul dalam dirimu? Kurang bisa diulang Kak Fiona? Oke. Dan ketika sudah mendapatkan inspirasi seperti ini, lalu dikoneksikan dengan, oh ya, saya sekarang akan menjalani fase new era ke depan. Apa yang kemudian muncul? Perasaan apa yang muncul? Ya, jujur Kak Fiona mungkin sedikit cerita ya. Di masa pandemi ini banyak waktu kosong sebenarnya untuk saya Kak Fiona. Makanya saya gunakan waktu kosong ini untuk hunting. Dalam artian hunting ilmu-ilmu baru. Kebetulan masa pandemi ini saya masih berjuang Kak Fiona untuk belajar. Seperti pelari tadi ya? Iya. Oke, selamat menjadi pemenang ya, Mas Sofi. Teruskan dengan perjuangannya. Thank you untuk sharingnya. Nah, teman-teman, masing-masing sudah mendapatkan persepsi kartunya. Kira-kira seperti itulah rasanya ya di coaching dengan intuitive coaching cards. Ya, nah ini kan contoh saja dulu untuk pemanasan ya Kak Iwan ya, buat trial ya satu kartu. Tentunya nanti kalau kita gunakan untuk coaching ada pattern-patternnya, ada model-modelnya ya. Nanti di akhir kita bisa coba sekali lagi ya untuk masuk ke pattern yang simple juga. Nah sekarang kita lihat dulu, kenalan lebih lanjut dulu ya dengan apa itu intuitive coaching cards. Baik, saya teruskan penjelasan saya. Oke, nah ini tadi melanjutkan yang ditanya oleh Kak Iwan tadi, ya, bahwa one day saya terbangun gitu ya dan merasa bahwa oke, kayaknya perlu ada tambahan skill deh untuk membantu klien saya lebih optimal lagi. Enggak hanya berhenti di sini, di present, membantu mereka di masa lalu, membebaskan gitu ya, belenggu-belenggu masa lalunya, entah traumanya dan lain-lain. Dengan cara bantu mereka merilis masalahnya. Setelah itu mereka pasti akan bertanya, oke, saya udah merasa fine sekarang, lalu bagaimana saya planning ke depan? Nah, disitulah saya merasa memerlukan skill tambahan dan saya belajar coaching. Nah, kemudian ternyata memang sangat membantu saya dan membantu klien saya. Membantu saya seperti apa? Pertama, expanding service. Jadi ketika dulu saya membantu klien, kalau ibaratnya timeline itu dari past sampai present, sekarang saya bisa membantu mereka dari sekarang untuk masa depan, menata masa depan seperti apa dengan coaching service ini untuk expanding service ya. Nah, kemudian untuk membantu klien saya, mereka merasa bahwa oh ya, saya sudah cocok misalkan ya di terapi oleh Bu Fiona. Kemudian sekarang dia juga bisa membantu saya untuk coaching menata ke depan. Kita kemudian menjadi diperpanjang, di extend partnership-nya. Dulu membantu mereka untuk merilis problemnya, sekarang membantu mereka untuk strategi perencanaan ke depan, membawa mereka dari kondisi sekarang yang di mana mereka berada menuju ke kondisi yang mereka inginkan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada muncul coretan. Oke. Nah, teman-teman sebagian besar tentu sudah mengenal coaching ya. Nah, kita refresh saja ya. Nah, bahwa coaching itu di sini kalau menurut pengertian dari ICF adalah kemitraan antara coach dan coachee, orang yang kita coaching dalam sebuah proses yang kreatif sehingga kita bisa menggugah pikiran mereka, menginspirasi mereka seperti tadi ketika kita ngambil kartu dapat inspirasi gitu ya, untuk bisa memaksimalkan potensi personal dan profesional mereka. Jadi ini bisa kita gunakan di personal life, juga di professional life. Makanya nanti saya akan jelaskan bahwa journey kita nanti bisa untuk life dan wellness, juga untuk leadership, untuk digunakan di corporate, yang dikenal dengan intuitive leadership. Ya. Nah, lalu intuitive coaching ini apa dong? Intuitive coaching ini prosesnya penggunaan dengan kartu-kartu ini adalah bagian dari proses kreatif yang dimaksud tadi.
ya, proses kreatif dalam coaching tadi. Namun kita nggak hanya menstimulasi pikiran mereka secara rasional dan objektif, ya, atau kalau yang di dalam dunia saintis dikenal dengan day science, ya, day science. Kita juga mendorong mereka untuk bisa mengeksplor sisi intuisinya, bisa mengeksplor inspirasi-inspirasi yang lewat, atau yang juga dikenal dengan night science, ya. Kalau Albert Einstein mengatakan ya bahwa ya night science itu sangat penting. Ya, kalau dilihat dalam dunia penemuan, mereka nggak mendapatkan ide-ide yang luar biasa, nggak hanya pada saat melakukan research itu, tetapi intuisi sangat berperan penting. Contohnya misalkan Newton tidak mendapatkan hukum Newton ketika sedang bekerja di laboratorium atau di mana, tetapi dia dapatinnya adalah ketika sedang duduk di bawah pohon apel, ya kan, dia melihat apel jatuh dan oh ya oke, dia menemukannya gitu ya. Lalu demikian juga dengan Archimedes, kan juga seperti itu, menemukan hukum Archimedes itu kan juga ketika dia sedang berendam di bak, ya, terus tahu-tahu dia merasa ahanya itu yang ditemukan. Ya, they find something itu dari ketika mereka relax, justru intuisi itu muncul, sangat membantu penemuan. Ya, lalu intuitive coaching cards ini adalah tools. Ya, kok namanya intuitive coaching cards ya, bukan kartu inspirasi ya. Kan tadi kita sudah suka bilang, oh ya inspirasinya apa dari kartu ini? Karena begini, kita kalau melihat inspirasi, kita tidak akan mengenalinya kalau kita nggak punya intuisi yang tajam. Ya, itu inspirasi lewat 10 kali pun mungkin kita nggak tahu, kita nggak recognize itu, tidak melihat dia sesuatu informasi yang penting. Ya. Namun intuisi yang perlu kita pertajam dalam diri kita sehingga kita akan bisa menangkap inspirasi-inspirasi yang lewat di sekitar kita. Ya. Nah, lalu manfaatnya apa sih intuitive coaching cards ini? Ya, kita bisa menggunakannya untuk improvement dan growth. Itu tadi menyambung fase dari present ke future, membantu klien-klien kita yang existing maupun yang baru. Karena ketika kita masuk ke dunia coaching, kita nggak hanya membantu klien kita yang existing, teman-teman, tapi juga kita masuk ke sebuah enter a new market, ya, yang memang mereka sudah kenal dengan coaching, mereka tahu manfaat coaching dan mencari coach untuk membantu mereka, ya. Nah, kita membantu klien kita untuk performance, ya, bisa doing better, melakukan dengan lebih baik, menjalani hidup dengan lebih happy termasuk di dalamnya. Lalu juga developmental coaching, membantu mereka untuk punya habits baru, kebiasaan baru. Misalnya kalau kita bicara di dalam life and wellness, apa kuncinya perubahannya? Pasti tentunya adalah membangun perilaku baru dan kebiasaan baru yang bisa mensupport mereka untuk menjadi lebih baik. Dan tentu saja kita bisa membantu mereka untuk mencapai impian-impian mereka, meraih mimpi mereka, bertransformasi, ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan coaching dan intuitive coaching. Intinya dengan menggunakan intuitive coaching ini kita membantu mereka mengenali diri mereka dengan lebih baik. Kita membantu mereka self discovery, ya, self discovery dan self-disclosure. Ya, Kak Iwan, saya boleh mohon bantuannya untuk menghapus coretan-coretan ini? ada crown ya. Oke, terima kasih. Nah, terus oke, saya coba lihat di sempat saya ada note ya, saya hapus dulu. Bisa ternyata saya bisa ya. Oke, saya hapus ya. Oke. Ya. Oke, sip. Oke. Nah, kita lihat. Lalu apa sih, Kak Fiona, intuitive coaching itu apa bedanya dengan coaching-coaching yang lain? Ya, saya suka menjawabnya seperti ini. Intuitive coaching ini adalah coaching alternatif. Jadi kalau di pengobatan kita ada pengobatan alternatif. Nah, di coaching kita ada coaching alternatif ya Kak Iwan, dibantu disupport oleh kartu ini. Nah, kok disebut dengan coaching alternatif? Kita lihat ya. Biasanya kalau ketika ditanya emang manfaatnya apa sih di coaching, mengapa saya butuh coaching? Apalagi dikatakan bahkan setiap coach butuh coach ya. Why? Nah, itu biasanya kan dibilang bahwa coaching itu bisa membantu kita untuk melihat blind spot kita, menjadi cermin buat kita, melihat area ya dari diri kita yang kita sendiri nggak tampak. Ini kalau meminjam Johari Windows ya. Melihat
area yang kita nggak tampak, untuk kita menemukan ya potensi kita, bisa mengembangkan potensi kita, memberdayakan sumber daya lebih baik untuk mencapai tujuan kita. Nah, namun ada satu area yang selalu diabaikan. Bahkan mereka kadang menyebutnya dengan ignore area. Ya, itu adalah area yang keempat, yang kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu, yang kita sebut juga dengan unconscious self kita. Ini bagian yang suka di-ignore. Ya. Katanya ini bukan areanya coach, ini adalah areanya terapis, ini adalah areanya konselor. Karena kalau misalkan ketika kita meng-coaching seseorang, kita lihat bahwa dia masih memiliki sebuah trauma yang membelenggu dia, ya, kita kalau tidak memiliki skill untuk membantunya dengan baik, kita perlu refer ke profesional, itu sesuai dengan standar ICF, ya. Kita perlu refer ke profesional, ke konselor, ke terapis gitu ya, sehingga mereka bisa dibantu dengan proper. Nah, bayangkan bahwa Anda yang sudah memiliki skill untuk konseling, Anda yang sudah memiliki skill untuk terapis, ya, Anda juga punya skill sebagai coach, ya. Tentunya Anda akan bisa membantu coach Anda secara holistik, secara utuh untuk recover dan mencapai goalnya. Ya, nah, kemudian ini slide-nya, ketukar. Nah, self-discovery and self-disclosure tadi adalah, pertama kita membantu mereka untuk mengenal dirinya, kemudian mereka bisa mengungkapkan dirinya, ya, dan dari situlah mereka akan mampu untuk meraih potensi tertinggi mereka. Karena agak sulit buat kita untuk mengembangkan potensi kita kalau kita saja belum mengenal diri kita dengan baik. Ya, nah nanti pada saat kita menggunakan ICC itu akan terungkap teman-teman bahwa coach kita itu masih memiliki unfinished business dengan masa lalunya, itu langsung tahu. Contoh. Walaupun semua kartu ini simbolnya sudah dipilih yang positif, archetype-nya yang positif, bisa saja ketika mereka melihat sebuah kartu yang sudah positif ini, tetap aja muncul adalah luka batinnya. Contoh misalkan kita lihat kartu father misalnya, kartu father, ya. Kartu father, biasanya kalau orang melihat kartu father yang dikatakan apa? Oh ya, protection, leader, melindungi, menjaga gitu kan ya. Namun bagaimana dengan orang-orang yang punya trauma dengan ayah? Mendapatkan sering dipukulin, mendapatkan abuse, tentu yang muncul adalah sisi shadow-nya, bukan sisi light-nya. Nah, dari situ kita jadi menemukan ya satu unfinished business yang bisa kita offer ke klien kita untuk dirilis tentunya. Dan jika kita memang seorang terapis juga, tentu bisa kita bantu langsung. Tetapi kalau seandainya kita memang tidak memiliki skill untuk itu, kita bisa refer ke profesional. Ya. Nah, jadi setiap simbol ini kan selalu ada sisi light and shadow, ada sisi bayangan dan sisi cahayanya. Ya, tugas kita sebagai coach adalah membantu mereka melihat sisi cahayanya. Namun kalau seandainya itu tidak dimungkinkan untuk dilakukan, kita ketemu bahwa ada unfinished business dari sisi klien kita yang masih perlu dibantu oleh pakarnya, oleh terapis, oleh konselor. Ya, seperti itu. Nah, saya teruskan lagi slide saya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh diketikkan ya, diketikkan di chat ya, nanti akan kita bacakan. Kartu ini bisa dimainkan secara terbuka maupun tertutup. Kalau dimainkan secara terbuka itu mirip dengan tools dalam psikologi seperti fototerapi ya, kita sebut dengan menggunakan asas proyeksi. Namun ini juga bisa dimainkan dengan menggunakan asas synchronicity, mengandalkan intuisi, biarkan intuisi yang bekerja ya. Nah, gambar-gambar yang ada itu bukan sembarangan gambar, tapi memang diseleksi, dipilih dengan cermat, ya, berdasarkan landasan teori pembelajaran dari ilmunya Carl Jung. Ya. Jadi kita memang memilihkan simbol universal yang sangat dikenali oleh bawah sadar kita, ya, dan bisa membantu kita untuk mendapatkan insight atau inspirasi, wawasan, gagasan untuk mencapai goal kita. Nah, kartunya teman-teman, saya sambil memperlihatkan di sini, kartunya ada kartu yang hanya gambar saja, jadi just gambar saja, itu nggak ada tulisan apa-apa, ya. Ini kita sebut dengan kartu bebas, kartu interpretasi bebas. Lalu ada kartu yang ada tulisan, ada gambar, ya, jumlah kartunya ada 77, ya, ada tulisan, ada gambar. Nah, lalu ada lagi yang ada tanda khusus, teman-teman. Ya.
yang ada tanda khusus, ada tanda Dreamcatcher-nya di sini. Nah, ini adalah kartu utamanya. Ada 22 kartu yang kartu utama. Ini ibaratnya ya, kalau di dalam tarot ini adalah arkana mayornya. Ini adalah kartu fase-fase besar dalam kehidupan manusia yang sangat dikenal bawah sadar kita. Bawah sadar kita nggak bisa, oh ya saya nggak tahu itu kartu apa. Nggak mungkin, karena simbolnya adalah simbol yang sangat lekat dengan bawah sadar kita dan pasti kita kenali. Ya. Nah, lalu dia dibuatnya seperti apa sih kartu ini? Nah, kita melihat dimensi yang mempengaruhi seorang manusia, outer dimension sama inner dimension-nya. Kalau kita bicara outer dimension-nya itu adalah dari environment, dari lingkungan. Ya, lingkungan kan sangat mempengaruhi kita, bahkan sangat mempengaruhi kesehatan kita, ya, dan juga pencapaian-pencapaian kita. Saya pernah baca satu buku tentang record DNA, katanya kalau kita merasa stuck, apa yang harus dilakukan? Pindah. Ya, change your environment, lingkungannya diubah. Karena ketika lingkungannya berubah, itu sampai ke DNA kita bisa berubah. Nah, yang banyak mempengaruhi kita di luar diri kita kan beberapa hal ini. Satu, orang lain pastinya. Kita dipengaruhi oleh orang lain, orang sekitar kita, terutama oleh apa? Tokoh otoritas di sekitar kita, ya. Lalu nature, alam tentu sangat mempengaruhi kita. Orang-orang yang bertumbuh hidup di daerah bersalju tentu sangat berbeda dengan yang tinggal di daerah tropis, ya, segala sesuatunya, bahkan sampai ke postur dan lain-lain. Terus kemudian di sini dunia itu adalah yang dimaksud adalah warisan dari dunia, ya, hasil-hasil karya dari manusia sebenarnya, penemuan-penemuan dari manusia, mulai dari api sampai teknologi masa kini, ya, yang sangat membantu kita. Kemudian dunia selanjutnya mewariskan kembali kepada generasi berikutnya. Ya, lalu yang mempengaruhi kita lagi adalah kita bilang wisdom, culture, budaya, itu sangat mempengaruhi kita. Ya, nah itu kita dibound oleh time tentunya. Satu lagi yang sangat mempengaruhi kita adalah kita bicara inner dimension, ya kan? Kita tahu bahwa manusia ini adalah multidimensi dari physical, spiritual, emosional dan mental, ya. Lalu singkatnya kalau kita lihat ini semua mempengaruhi fungsi dari otak kita, brain function-nya, reflecting, feeling, ya. Mental adalah thinking dan physical adalah sensing dan doing. Ini kemudian ya akan memunculkan apa yang perlu kita menjadi seperti apa, being seperti apa, ya. Lalu hal-hal yang kita miliki untuk bisa capai tujuan kita dan juga apa yang perlu kita kerjakan, ya. Singkatnya adalah yang mempengaruhi diri kita dari dalam untuk mencapai tujuan kita adalah bagaimana kita memaknai segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang ada, lalu apa yang kita niatkan untuk terjadi ke depan, dan yang terakhir adalah power kita untuk merealisasikannya, membuat semua itu bisa terrealisasi dengan baik. Ya, nah kita lihat kemudian semua hal ini kita ambil kartu-kartu simbol-simbol perwakilannya, ya kita pilihkan perwakilannya itu ada 11, ya 11 dikalikan dengan 7 dimension ini jadilah 77 kartu, ya yang ada yang teman-teman tadi bisa lihat di website, ya. Nah itu websitenya hanya dummy saja, buat dipinjamkan, buat dipakai di pelatihan ini saja, ya. Nah nanti ada yang kartu utamanya, teman-teman bisa coba dibuka di websitenya intuitivecoachingcards.com. Itu ada, itu aktif sepanjang waktu, ya. Jadi ada 22 kartu utama yang kita pasang di situ. Pengunjung, visitor di website bisa trial, ya, trial Indie Coaching dengan Intuitive Coaching di website kita. Ya, nah ini kemudian yang membuat archetype-nya kita pilih untuk membuat kartu ini. Ya, nah kalau kita bicara intuisi itu sebenarnya apa sih? Kan namanya Intuitive Coaching Cards ya. Intuisi itu apa sih? Nah intuisi kita kenal dengan yang namanya adalah inner knowing. Ya, inner knowing kita tahu, tapi kita nggak tahu dari mana kita tahu. Kita nggak tahu, kita tahu, tapi kita nggak tahu bagaimana persisnya. Ya, nah itu adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran yang rasional. Ya tiba-tiba saja seperti kita dapat pemahamannya. Itu muncul dari mana sih sebenarnya kok bisa seperti itu gitu ya? Nah intuisi ini kan seperti pattern dalam diri kita. Ya, pattern dari intisari semua pengalaman kita. Ya, semua akumulasi dari pengalaman yang kita lalui,
buku-buku yang pernah kita baca, itu semuanya membentuk sebuah pola di dalam diri kita. Kombinasi dari interpersonal orang-orang yang kita temuin, ya, lalu juga fakta, data yang kita dapatkan. Contoh misalnya, kita waktu SD, kita ketemu dengan seseorang yang mukanya, tipenya seperti ini, galaknya minta ampun. Misalkan guru kita waktu SD. Ya, nah itu bawah sadar itu sudah dapat satu database nih. Oh seperti ini kalau wajahnya ini dikorelasikan dengan emosinya ini bikin takut nih karena galak gitu ya. Lalu kemudian ketika kita SMA misalnya ketemu lagi ya guru gitu ya, atau kita bilang misalkan orang tua dari pacarnya deh gitu ya kan udah SMA nih ceritanya nih. Itu tipenya sama dan ternyata bener galak banget. Nah, itu confirm lagi kan bawah sadar kita kan, semakin confirm lagi kan. Nah, itu sudah mulai ada terbentuk sebuah pola. Lalu pada saat kita kuliah ketemu dosen yang seperti ini lagi. Ya, tipe wajahnya begini, karakteristiknya seperti ini. Wah, itu mulai tambah confirm lagi. Makin kuat ya database-nya tentang hal ini. Kemudian ketika kita pada saat kerja ketemu dengan atasan, ya, atasan baru ketemu di hari pertama nih, ya. Lihat wajahnya seperti ini, udah langsung muncul perasaan gak enak, takut. Intuisinya bilang apa? Hati-hati, hati-hati. Karena apa? Orang ini galak sekali. Dari mana dia tahu? Itu bukan out of nowhere, dia bisa punya rasa seperti itu. Karena akumulasi pengalamannya. Ya, di masa lalu. Itu juga kita bilang bahwa intuisinya ya adalah seperti itu. Ya ini kemudian akan membantu kita untuk mengambil keputusan dan strategi ke depan. Oke, ini bosnya ini galak nih, berarti saya ngomongnya mesti hati-hati ya. Dia orangnya pasti teliti nih seperti ini. Berarti saya mesti gimana? Itu semua mempengaruhi strategi kita dalam berinteraksi. Ya, dan tentunya ya karena pola-pola ini akan bisa membantu kita juga terhindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, nah itu kita bicara ini di tataran subconscious ya. Dari database yang ada membentuk pola. Nah, intuisi juga bisa muncul dari orang yang orang bilang ESP, extra sensory perception. Ya, bahwa intuisi ini juga adalah bahasa dari tubuh non fisik kita. Nah, sehingga kita memang nggak pernah punya pengalaman seperti itu, tapi dari dalam itu bisa ada sebuah dorongan untuk sebuah tindakan tertentu. Ya, ini saya sendiri punya beberapa pengalaman pribadi terkait dengan ini. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah ya punya pengalaman yang sama. Dari ini karena memang dari bahasa komunikasi dari antara tubuh non fisik dan tubuh fisik kita menyampaikan apa yang ditangkap. Karena tubuh fisik berkomunikasi dengan menangkap dari dunia luar apa melalui apa representational system kan yang kita bilang panca indera itu tadi ya melalui fakok gitu ya. Nah tubuh non fisik kita mendapatnya itu dari yang namanya 4C, clairvoyance untuk spiritual side kita bilang atau energetic side karena berada di tubuh energetik ya. Lalu juga clairaudience, clairsentience, claircognizance. Ya, dari 4C inilah kemudian bisa dapat intuisi. Contoh, tadi teman-teman waktu buka website mau milih kartu yang mana? Itu dapatnya dari mana? Tebak-tebak saja? Bisa jadi Anda berpikir seperti itu. Namun kata Karium tidak ada yang namanya kebetulan sebenarnya. Ya, semua yang kita maksud dengan kebetulan itu adalah apa? Kebetulan yang meaningful, yang berarti. Ya artinya ya nggak ada yang kebetulan sebenarnya. Ya. Oke, nah itu tadi tentang inspirasi. Kalau tentang intuisi itu gimana? Intuisi adalah sebaliknya sesuatu yang muncul dari dalam diri kita setelah ada rangsangan dari luar. Ya, misalkan contohnya saya terinspirasi setelah baca satu buku. Saya terinspirasi ketika tidak sengaja mendengar omongan orang. Bisa kan ya? Pernah nggak terinspirasi nggak sengaja dengar omongan orang? Nah, itu juga inspirasi gitu. Nah, inspirasi ini akan memunculkan sebuah aksi dari dalam diri kita. Kemudian kita akan lihat berikutnya, kok bisa ya seperti itu? Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri kita? Ya. Nah, namun inspirasi ini lewat 10 kali pun kita nggak tahu kalau intuisi kita nggak tepat untuk menangkapnya. Ya. Nah, 2 orang atau 5 orang lah nonton film yang sama. Belum tentu mereka semua bisa dapat moral of the story dari filmnya. Ya, inspirasinya belum tentu dapat yang sama. Ya, demikian juga ketika
kita melihat kartu pasti beda-beda semua, tergantung dari database-nya, ya, dari belief dan value-nya yang membuat dia mempersepsikan secara berbeda. Ya, Kak Iwan, mungkin sebelum terlalu panjang, mungkin ada yang mau tanya dulu. Kalau saya nggak direm, nanti saya bisa cerita terus ini. Oke, kita jeda dulu deh. Barangkali. Ini ada pertanyaan dulu nih Kak Piona nih. Baik Kak. Dari Kak Piona dari Sam Altanto. Ya. Kak Piona, mohon penjelasan bagaimana bila subjek dengan sengaja memberikan komen negatif atas card-nya. Bagaimana kita bisa tahu apakah itu kondisi dia sebenarnya atau kesengajaan dia untuk mencoba kita dengan asal komen negatif? Oke, ya, pertama tentu kita menjalankan bagian kita. Ya, itu dia sengaja atau tidak itu urusan dia sama yang di atas, tapi tugas kita adalah apa? Tentu membantu dia yang terbaik. Kita pasti akan lakukan sesuai dengan prosedur, ya. Kita akan lakukan secara prosedur. Misalkan ketika seseorang komen negatif, ya, komen negatif. Nah, nanti saya ada juga bagian slide untuk itu, ya, bagaimana kita mengajaknya untuk reframe. Tentu pertama kali misalkan saya kasih ini deh, main catur, ya kan, tentang strategi. Ya. Nah, biasanya kalau kita lihat sisi positifnya, orang akan bilang, oh ya, menyusun strategi, berpikir keras, ya, dan sebagainya. Tapi ada juga yang bilang apa? Main catur buang-buang waktu, gak ada gunanya. Misalkan seperti itu, ya kan? Yang dia omongin adalah sisi shadow-nya, ya. Nah, kita akan bertanya, mencoba mengajak dia untuk melihat dari perspektif yang berbeda dulu. Ya, yang kalau dalam NLP kita kenal dengan reframing, ya. Kita akan ajak dia untuk, oke, apa persepsi yang berbeda yang bisa dilihat dari gambar ini? Apa kemungkinan lain yang sebaliknya? Jadi dari sebaliknya dari yang negatif berarti kita mengajak dia lihat yang positif. Ya, kalau belum paham juga kita bisa lihat apa persepsi yang positif tentang gambar ini. Kita mengajak dia untuk lihat sisi positifnya. Tapi kalau memang dia nggak bisa juga melihatnya, itu tadi mungkin memang dia memiliki mental block dengan hal ini, atau memiliki peristiwa traumatik dengan hal ini, seperti contoh ayah tadi, atau contoh ibu, ya, atau contoh macam-macam. Karena ada sesuatu yang negatif di dalam dirinya, pengalaman yang negatif, sehingga dia nggak bisa melihat yang positifnya. Nah, itu bagian kita, berusaha yang terbaik untuk membantu klien kita. Ya, contoh seperti ini misalnya. Kita bisa lihat ini kan support and help. Ya, kalau positif pasti kita akan bilang, oh ya, ini menolong orang lain, ya, saling tolong menolong, membantu dan sebagainya. Tapi kalau orang lihat dari sisi shadow-nya, wah ini mah payah, nggak bisa sendiri, harus dibantu. Nah, itu yang dia lihat kan. Nah, kita ajak dia dulu lihat sisi positifnya Pak Sam. Ya, kemudian kalau seandainya masih nggak bisa juga, coba kita lihat apakah dia memang memiliki peristiwa traumatik unfinished business tadi yang perlu dirilis, ya, atau dia hanya mencoba saja, itu urusan dia. Tugas kita hanya membantu kok. Gitu Pak Sam. Semoga menjawab ya. Oke. Siap. Ya, mungkin ada lagi Kak Iwan? Dari Pak Hengki nih, Kak Piona boleh di-sharingkan seberapa efektif coaching menggunakan cards seperti ini dibandingkan tanpa cards? Dan apakah seseorang yang belum pernah mengikuti kelas coaching, apakah bisa meng-coach dengan menggunakan teknik ini mungkin ya, teknik coaching ini ya? Siap. Ya, baik. Berarti seseorang yang belum pernah mengikuti kelas ya, Kak Piona? Ya, ada dua pertanyaan berarti ya. Pertama adalah bagaimana dibandingkan dengan coaching tanpa kartu? Ya, yang kedua adalah kalau seandainya belum belajar apakah bisa, ya kan? Nah, yang pertama dulu bahwa bedanya dengan coaching biasa. Seringkali kalau coaching biasa, ketika kita menanyakan pertanyaan pada coach, yang muncul adalah jawaban-jawaban yang normatif. Karena mereka akan mencari ke dalam database-nya, ya, database pikirannya, lalu keluar adalah apa yang menurut mereka seharusnya. Ya, contoh misalnya, bagaimana supaya Anda bisa menjadi seorang leader yang lebih baik? Oh, dia akan mengacu ke tumpukan buku semua tentang leadership yang pernah dia baca, lalu leader adalah harus 1, 2, 3, itu yang keluar adalah yang normatif. Tapi ketika menggunakan kartu, 1 inspirasi saja, ya, itu sudah cukup untuk membuat dia benar-benar tergerak inside out. Jadi kita bilang action-nya bukan sekedar strategi yang dia buat karena normatif, apa yang dia pikir dia butuhkan, tetapi sesuatu yang purposeful, yang memiliki makna sangat dalam buat dia, yang menggerakkan dia untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Gitu, Pak. Jadi itu tadi tidak hanya mengeksplor sisi
rasional dan logikanya saja, tetapi juga mengeksplor ke sisi intuisinya, ya, sampai ke subconscious-nya. Seperti itu. Jadi dia masuknya justru malah ke subconscious dulu untuk memunculkan itu. Mungkin nanti pada saat saya cerita, saya ada slide-nya yang mungkin bisa membantu supaya lebih jelas lagi, ya, tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam diri kita. Ya, nah itu untuk jawaban yang pertama. Koma dulu ya, kelanjutannya ada sedikit, nanti slide-nya saya kasih lihat ya. Nah kemudian apakah kalau saya belum belajar bisa? Nah ini teman-teman, kartu kita ini kita tidak jual, tapi untuk bisa menggunakannya dengan baik kita ada kelasnya. Ya, ada kelasnya, ada journey-nya. Ya, perlu belajar dulu, memahami dulu simbol-simbol. Ya, simbol-simbol yang ada di kartu melalui kelas fundamental. Jadi kita ada beberapa level, nanti saya bisa jelaskan juga di belakang. Minimal di fundamental, baru bisa dapat kartunya. Jadi perlu paham dulu, kenalan dulu ya. Nah, di sini juga sudah ada beberapa trainer dari ICC. Kak Iwan juga adalah license trainer dari Intuitive Coaching ya, Kak. Nah, itu kita bisa belajar tentang simbol-simbolnya, cara penggunaannya, model coachingnya, baru kita bisa pakai untuk mengcoaching. Ya. Nah, kalau untuk diri sendiri gimana? Kita cukup pakai buku aja. Di buku ini kita sudah buatkan, tapi untuk self-coaching aja, tidak untuk praktek profesional, ya hanya untuk diri sendiri. Itu kita sudah ada pakai gambar di buku, nggak pakai kartu. Ya. Nah, dengan di buku ini, itu sudah bisa praktek untuk self-coaching. Bahkan ada tambahan Oracle Insight-nya. Jadi setelah di coaching bisa mendapatkan tambahan wawasannya, ada Oracle Insight namanya untuk tambahan wawasan. Ya. Nah, ini bukunya juga, ini kalau bukunya dijual karena untuk self coaching. Nanti kalau yang mau bisa memesan ke timnya Kak Iwan. Ya. Nah, ini siap, untuk life purpose. Semoga menjawab ya. Thank you. Ada lagi, Kak? Oke, belum lanjut dulu ya Kak Fiona ya. Nanti pertanyaannya di belakangnya. Silakan Kak. Siap. Nah, karena saya mau ngajak teman-teman untuk experience satu lagi ya. Nah, apa sih sesungguhnya yang terjadi ketika saya di coaching dengan ICC? Nah, ini kita sebut dengan yang namanya ICA. Ya, bahwa ketika saya mendapatkan kartu ini, saya mendapatkan inspirasi dari kartu ini, ya. Lalu di dalam diri saya itu terjadi yang namanya komunikasi antara logical mind, intuitive sense, dan realita world-nya dalam konteks pertanyaan coaching yang ditanyakan. Jadi ketiga hal ini langsung terhubung. Begitu terhubung, muncullah yang namanya aha, saya tahu. Aha, itu yang dicari dalam coaching. Ya, karena aha ini yang kemudian akan menggerakkan action-nya. Menggerakkan kita untuk mengambil yang namanya purposeful action tadi. Kalau dalam coaching biasanya kita harus uber-uberin coachingnya. Udah dikerjakan belum? Kemarin strateginya gimana? Prakteknya, realisasinya seperti apa? Ya kan? Karena itu kita menagih komitmen mereka, accountability mereka diuji di situ. Tetapi ketika menggunakan intuitive coaching, itu hampir tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Coachingnya yang akan kejar-kejar dirinya sendiri. Orang ini simbol yang sangat lekat di dia kok, muncul dari bawah sadar dia kok. Itu yang kemudian dia akan mengambil tanggung jawab penuh untuk merealisasikan strateginya, bukan dari kita lagi yang kejar-kejar. Ya, nah itu yang membedakan juga salah satunya dengan coaching biasa. Nah, ini intuitive sense, physical world, dan logical mind ini yang terjadi begitu lihat gambar, langsung bawah sadarnya nangkap sebuah gambar, sebuah metafora, terkoneksi langsung antara intuisi ini, physical world, dan logical mind-nya. Ya, tentu saja pasti action-nya yang logis buat dia, bukan yang sembarangan juga, ya. Dan kemudian muncul aha itu. Nah, itu teman-teman. Gimana kalau experience lagi? Ya, baru kita discuss. Mau nggak experience lagi? Yang mau experience lagi dong, kasih jempolnya dong. Kita praktek lagi. Silakan Kak. Oke ya, kita coba lagi ya. Oke, baik ya. Nah, sekarang teman-teman ya, kita akan lihat ini dulu sederhana. Nah, ini yang reframe yang tadi saya maksud, menyambung pertanyaan Pak Sam juga ya. Kalau misalkan kita bilang setiap simbol itu selalu ada yang namanya light and shadow, itu wajar. Ya, di dalam hitam ada titik putih, di dalam putih ada titik hitam, dan ini semuanya adalah membentuk sinergi yang terus berputar. Nah,
ketika klien kita ngomong sesuatu yang negatif tentang sebuah simbol, tugas kita adalah satu, bantu dia untuk melihat yang positifnya. Kalau ternyata tidak bisa, dia tidak mampu melakukan itu sebagaimana kita sudah lakukan prosedur untuk membantu dia, kita bisa memiliki sebuah dugaan bahwa dia memiliki unfinished business dengan simbol di situ yang kemudian perlu dibantu dengan proses terapi terlebih dahulu. Itulah sebabnya coaching dengan ICC ini ada di tengah-tengah ya antara ranah terapi dengan ranah coaching. Dia ada di life and wellness coaching yang alternatif, jadi tipis sekali bedanya. Ya, kita perlu memiliki coach position yang tepat ya untuk bisa membantu mereka secara optimal. Itulah makanya perlu mengikuti pelatihannya dulu kalau untuk coaching dengan ICC. Ya. Nah, ini kita lihat sebuah life balance wheel yang simple. Nah, teman-teman, saya pengen ngajak teman-teman bermain lagi. Lihat life wheel ini kita bawa untuk konteks kehidupan personal. Ya, ada 8 aspek yang menopang hidup kita. Aspek spiritual, ya, bisnis karir atau pekerjaan kita, bagaimana kita bisa make a living dari situ. Lalu self development itu berada di ranah mental, ya, 2 yang biru ini. Kemudian di physical kita lihat ada financial dan health, ya. Lalu secara emosional, relational ada sosial dan family, dan di spiritual ada spiritual itu sendiri, contribution dan legacy. Contribution dan legacy adalah apa sih yang pengen saya tinggalkan untuk dunia ini ketika visa saya habis nanti, kira-kira seperti itu. Ya, nah teman-teman pilih, nggak usah di assessment. Kalau di coaching biasa kan kita assessment dulu ya. Ini nggak usah, gunakan intuisi Anda. Ya, gunakan rasa dari dalam diri Anda. Saat ini aspek yang paling perlu buat saya improve apa? Silakan pilih satu, tuliskan di kertas Anda. Aspek mana yang paling perlu saya improve saat ini? Dari 8 ini, pilih satu. Ya, oke. Kalau sudah, boleh kasih jempolnya yang sudah. Ya. Nah, mau diketikkan di chat juga boleh loh, pilih aspek yang mana. Silakan. Ya. Kak Hengki, boleh di-sharingkan beberapa yang tadi. Oke, ya. Nah, kalau sudah semua teman-teman? Sudah? Boleh kasih jempolnya, pengen lihat jempolnya mana, biar nanti kita nggak jalan sendiri. Sudah pada dapat belum? Teman-teman? Sudah pilih satu aspek? Layarnya kegerak ya? Sudah. Sudah ya? Oke, thank you kalau sudah. Nah, kalau sudah, ya, sekarang silakan teman-teman kita coaching simple saja. Simple saja. Ya, bahwa kondisi ini saat ini yang dirasakan tentang aspek ini adalah yang sedang Anda alami, ya kan? Nah, kita nanti akan mengambil 2 kartu, teman-teman. Kartu yang pertama, pertanyaannya adalah untuk aspek ini kondisi seperti apa yang saya inginkan. Ya, kondisi seperti apa yang saya inginkan. Itu ngambil kartu yang pertama, dibuka. Anda bisa print screen tentunya. Bisa print screen kartunya ya. Lalu kemudian setelah itu Anda bisa tanyakan, apa saja yang saya butuhkan untuk bisa mencapai kondisi yang saya inginkan ini. Ambil lagi 1 kartu. Jadi dapat berapa kartu? 2. Coba 2 kartu. Ya. Silakan copy ke browser. Bisa saya akan bantu ketikan lagi ini ya. Di sini. Bisa copy dan ketika di browser tadi bit, kalau yang tadi belum tutup bagus, kalau yang tadi belum tutup langsung ya. Ada teman-teman juga yang masuk belakangan. Nah, ini linknya. Silakan dikopikan saja, paste di browser, Anda akan masuk ke website dummy yang kemudian ada kartu-kartunya 77. Teman-teman tanyakan pertanyaan yang pertama, buka kartu. Lalu kemudian tanyakan pertanyaan coaching yang kedua, buka 1 kartu lagi. Ya, lalu silakan dipersepsikan kartunya. Kondisi seperti apa yang diinginkan dalam aspek ini dan bagaimana Anda bisa mendapatkan kondisi yang diinginkan ini. Silakan. Sudah pada dapat kartunya? Sudah masuk ke websitenya? Ini teman-teman banyak yang nggak menyalakan kamera, Kak. Jadi nggak bisa lihat apakah sudah apa belum. Atau dipilih satu saja, Kak Fiona mungkin?
Oh, oke. Oh, supaya Boleh juga kita bisa lihat ke kondisi yang diinginkan ya, kalau begitu ya. Kondisi yang diinginkan ya. Oke. Sudah? Nah, ada yang mau share? Kak Floren itu sudah melihat kartunya. Sudah menampilkan kartu ya Kak Floren, boleh share Kak? Bagaimana Kak engkau mempersepsikan kartu ini? Ini terkait pertanyaan coaching yang mana Kak tadi? Yang pertama tadi ya kayak kondisi yang saya inginkan. Ya. Oh, oke. Apa Kak? Jadi di sini saya mendapatkan kartu Brother Heart tangan yang ini. Saya melihatnya bahwa saya saat ini membutuhkan dalam kondisi saat ini saya membutuhkan saling membantu, bukannya saling menjatuhkan, bukan saling berperang gitu dalam arti tertentu lah dalam situasi saat ini. Gitu. Oke. Jadi saling mendukung yang dibutuhkan. Iya, saling mendukung. Bagaimana perasaannya ketika mendapat kartu ini? Ya rasa senang Kak. Rasa senang artinya ada rasa bahwa oh ya sebenarnya saya membutuhkan itu gitu loh. Dalam arti sering di tempat kerjaan karena berbeda paham, berbeda fisik, berbeda aliran, kadang ada yang beda pandangan itu sering ya situasi tidak menentu. Artinya bukan hanya saya sendiri yang mengalami, tapi ya benar-benar semua sebenarnya harus saling mendukung begitu. Oke. Good. Thank you ya Kak Florence sharingnya ya. Iya, thank you, senang sudah mendapatkan insight-nya. Kak Iwan boleh nanya satu lagi mungkin? Silakan Kak. Boleh ya. Nah, satu lagi siapa lagi mungkin yang mau sharing? Silakan. Ada yang sudah dapat kartunya lagi dan mau sharing? Silakan. Oke. Kak Rusmulyani sudah dapat kartunya? Oke. Kak Sam sudah dapat kartunya? Oh, sudah. Oke. Kak Sam mau sharing? Silakan di-unmute dulu, Kak Sam. Ya, baik. Saya mendapatkan nomor 9. Di situ ada konduktor lagi memimpin orkestra. Ya. Oke. Apa yang Kak Sam persepsikan dari kartu ini? Ya, ini satu leadership yang bagus untuk mengatur, menggabungkan, mensinkronkan banyak aspek, banyak pemain di dalam kehidupan. Sehingga ya yang saya ingin perbaiki dalam kehidupan saya adalah spirituality saya. Dan dengan gambar ini saya anggap bahwa ini mengajak saya untuk bisa memanage dengan baik semua situasi yang ada di depan saya. Saya memerankan diri saya sebagai orkestra yang baik untuk menangani situasi yang ada ini sehingga spiritual saya semakin tenang, semakin mantap, semakin bisa menghadapi hidup ini. Gitu, Kak. Oke. Gimana perasaannya Kak Sam mendapat kartu ini? Saya termotivasi untuk menjadi lebih baik. Oke. Thank you ya sharingnya Pak Sam. Terima kasih. Oke, sukses mencapai goalnya. Sama-sama. Ya, oke. Nah, gitu. Begitu kira-kira teman-teman. Masing-masing sudah dapatin kartunya ya, sudah mempersepsikan sendiri ya. Oke, semoga mendapatkan manfaat dan inspirasi yang dibutuhkan saat ini untuk mencapai desired state yang diinginkan ya. Oke. Nah, mungkin seperti itu Kak Iwan. Saya siap Kak Fiona. Perlu sharingkan sedikit juga mungkin singkat journey-nya ya Kak. Oh boleh, silakan. Nah journey-nya, ini adalah journey-nya kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, mengenal lebih lanjut tentang Intuitive Coaching Card. Ini ada certification-nya. Yang pertama adalah level fundamental, di mana ini perlu diikuti selama 4 jam. Jadi half day, kalau kita kelas offline itu adalah half day. Ya. Nah setelah itu, dari level fundamental ini kita bisa ada 2 opsi. Kita bisa lanjut ke license practitioner. Di sini kita lebih banyak mengeksplor tentang life and wellness coaching dengan ICC. Lalu ada juga yang buat teman-teman yang pebisnis corporate ya, yang lebih mengembangkan di leadership skill, itu adalah intuitive leadership namanya. Nah, ini kemudian kalau misalkan ingin menjadi trainer, bisa mengajarkan kembali program-program intuitive coaching, itu bisa lanjut ke level trainer. Itu dia durasinya ini kalau belajar offline itu full day alias 4 sesi. 4 sesi itu sekitar 8 jam full day kita belajar ya. Nah, itu dipecah kalau kelas online itu jadi 2 hari. 1 hari kita belajar 2 sesi.
Seperti itu. Nah, ini kemudian mendapatkan lisensi juga untuk mengajarkan kembali programnya. Jadi bisa menjadi peluang karir yang baru juga buat teman-teman yang ingin menjadi trainer ICC. Ya. Nah, di samping itu kita juga ada banyak materi-materi yang singkat, yang cuma satu sesi, seperti relationship coaching dengan ICC, terus coaching untuk anak dan remaja, untuk para guru, orang tua, ya. Kita juga ada career coaching dengan ICC. Nah, nanti di bulan Juli kita ada seri-seri kartu tambahan yang baru, misalkan khusus untuk leadership. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 22 kartu saja, ya. Nah, kemudian yang tadi yang self-coaching yang saya sampaikan, kalau mau gunakan untuk melakukan self-coaching, dipakai untuk diri sendiri, bisa menggunakan Life Purpose Oracle Book namanya. Buku ini ditulis oleh 21 trainer ICC, ya, yang sangat memahami tentang simbol-simbol yang kita lihat tadi. Nah, lalu juga mungkin saya pengen mengajak teman-teman kalau misalkan yang ingin mengenal ICC lebih lanjut, ada pelatihannya nanti di bulan Juni, tanggal 19 itu fundamental, lalu 20 itu leadership, dan kemudian 21 itu licensed practitioner. Teman-teman yang sudah belajar, silakan resit, ya. Jadi kita lifetime resit untuk yang belajar. Nah, terus kemudian ada 2 juga pelatihan yang mungkin teman-teman bisa ingin ikut, ya, dalam waktu dekat ini di awal Juni. Yang pertama adalah kelas free coaching. Jadi kita memberikan free coaching, ya, ini untuk community service, untuk semua orang bebas yang mau bergabung, silakan daftar di Bitly, di new huruf besar, normal huruf kecil. Jadi ini adalah free coaching yang kita berikan untuk mensupport supaya teman-teman semua, kita semua bisa menjalani new normal ini dengan happy. Bagaimana kita perlu menyesuaikan diri, terus tetap produktif gitu ya. Bisa jadi ada kapabilitas baru yang kita bangun, bisa jadi ada perilaku dan kebiasaan baru yang perlu kita ubah atau kita ciptakan yang baru. Nah, strategi apa yang paling tepat untuk menjalaninya dengan happy? Mari kita menyiapkan diri yang terbaik, ya. Nah, itu kalau teman-teman mau ikutan hari Sabtu tanggal 6 Juni jam 2 sampai jam 3.30, ya. Itu kita akan grup coaching, nanti saya akan memandu. Lalu di keesokan harinya kita belajar relationship coaching, ya. Itu berbayar tapi sedikit, ya. Itu kita akan gunakan ICC cards dan juga Life Purpose Oracle Book. Mungkin itu saja Kak Iwan dari saya. Nanti kalau mau mengikuti pelatihannya bisa daftar langsung, ya, di websitenya, ya. Kak Iwan, saya kembalikan ke Kak Iwan. Siap. Terima kasih teman-teman semua untuk atensinya. Semoga membawa manfaat, ya, hari ini. Di singkat ini. Iya, makasih nih Kak Fiona. Sampai terhipnosis saya dengerinnya. Sampai nggak mau berhenti dengerinnya gitu. Oke. Teman-teman boleh Kak Fiona ini walaupun udah lewat ya, boleh nggak ada kita buka untuk tanya jawab dulu ya? Oh boleh, dengan senang hati. Boleh. Nih silakan teman-teman kakak semua ada yang ditanyakan boleh ya bertanya langsung di unmute saja mic-nya, boleh langsung berkomunikasi dengan Kak Fiona, silakan. Silakan kalau ada. Kalau tidak langsung boleh juga di chat ya, di chatnya silakan disampaikan lagi pertanyaannya. Oh iya, ini tadi beberapa pertanyaan yang tadi sudah kita jawab ya. Nah, tidak ada yang ketinggalan. Oke. Oke, ada teman-teman yang lain? Teman-teman, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena sudah jelas ya, bukan karena semakin bingung. Oke. Pak Jepri, silakan ada yang ditanyakan. Kak Dani mau bertanya, silakan Kak Dani. Silakan. Mungkin bukan pertanyaan sih, Coach Vio. Iya. Maka sudah beberapa kali ikut, sekedar sharing saja. Ya. Oh iya. Terima kasih. Saya merasakan banyak manfaatnya dengan ICC ini. Kebetulan waktu kapan ya? Itu bulan April saya dapat dengan Coach Iwan ya. Iya. Iya. Ketemu lagi. Ketemu di sini ya. Saya merasa waktu itu pertama kali sih, tapi saya merasa aduh kok itu betul-betul menginspirasi.
Dan itu saya buat ininya sih, saya buat apa ya, kayak catatannya sendiri gitu. Waduh, hebat sekali. Saya tulis, belum punya kartunya, saya tulis aja dapatnya apa. Lalu bisa saya, ya terima kasih arahannya ya Coach Iwan. Sama-sama. Ketemu Coach Iwan kemarin ya. Oke. Iya, dapat Coach Iwan, dan kebetulan dan setiap kali sesi lagi walaupun cuma latihan begitu, saya selalu bikin juga. Dan ini hebat benar. Saya sangat menginspirasi dan saya dapat insight. Selalu dapat insight yang apa ya, yang menguatkan saya. Seperti waktu itu tentang family, saya ambil itu tentang family, dan terakhir saya dapatnya ini, dapatnya sailing. Sehingga saya merasa bahwa saya mengarungi kehidupan ini sekarang ini seperti mengarungi bahtera samudra kehidupan ini dengan kapal pesiar. Jadi saya bersyukur gitu, bersyukur dan lebih kuat gitu. Nah, itu sekedar sharing saja. Senang saya ikut ini. Oke, thank you ya, Ardani untuk sharingnya. Thank you so much ya. Oke, keep gaining benefit dari ICC ya. Jadi membantu hidup lebih ringan dan lebih happy ya Kak Iwan. Siap. Makasih Kak Dani, ini ketemu lagi. Saya masih ingat kok. Siap. Oke, jadi sambil nunggu, silakan ada yang bertanya boleh. Sambil nunggu teman-teman tanya, saya juga ikut sharing juga jadinya. Selain hipnoterapis, ini belajar coaching juga. Nah, terakhir nih saya belajar dengan Kak Fiona. Dan banyak membantu. Kenapa? Karena yang datang hipnoterapis itu disangkanya sakti. Jadi semua masalah datang gitu. Datangnya datang ke hipnoterapis gitu. Padahal tidak semuanya harus dihipno juga. Ya, banyak juga orang tua yang datang dengan anaknya atau yang datang dengan permasalahannya. Ternyata tidak perlu dihipno. Jadi karena emang tidak ada permasalahan yang harus dibereskan. Ada unfinished business, ada perlu iris emosi yang berkaitan dengan masa lalu. Artinya di situ maka saya gunakan coaching juga gitu. Itu teman-teman berbagi sedikit. Dan Kak Iwan, ya? Kartu ini intuitive coaching card ini sangat membantu sekali. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus ada coach kita yang ketika ditanya gitu ya, ditanyakan nggak bisa menjawab dan atau belum ada jawabannya, sehingga dengan adanya kartu ini jadi apa ya? Tadi itu intuisinya jadinya muncul. Jawabannya jadi muncul dari situ, dari kartu-kartu tersebut. Dapat jawabannya ya. Betul. Silakan, ada yang ditanyakan? Teman-teman yang lain, Pak Jepri, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi sudah ngacung itu apa bahasa Sunda? Sudah angkat tangan gitu ya. Sunda banget gitu. Sudah angkat tangan. Pak Jepri. Jadi ya. Ada yang ditanyakan Pak Jepri, silakan. Oh, belum. Dada-dada aja ya, Kak Jeffrey. Oke. Silakan, atau teman-teman yang lain ada yang bertanya atau ada yang sharing lagi, boleh ya Kak Fiona ya? Mungkin kita boleh. 10 menit lagi ya, boleh. Kita ada waktu sampai jam 5.30 deh. Ya, Kak Fiona ya. Silakan. Iya. Dan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, ya kadang saya amazed Kak Iwan lihat sharing dari para praktisi kita. Jadi sampai hari ini kalau kita lihat yang license practitioner-nya itu ada sekitar 250 orang. Kan tidak semua mau masuk ke website ya, yang ada di website sekitar 200-an. Lalu juga kita ada beberapa yang memang hanya mengikuti fundamental coaching saja, yang dulu kita sebut dengan non-certification, itu ada sekitar 100-an ya. Terus kita trainer ada sekitar 44 sekarang nasional untuk license trainernya ya. Kalau kita lihat dari sharing dari pengalaman mereka, kadang amazed karena pengembangannya itu jadi luas. Ya, ada beberapa praktisi yang menggunakannya untuk rekrutmen dan katanya sangat powerful. Karena apa? Perception is projection. Ketika kita melihat kata-kata yang mengalir keluar secara tidak langsung, kita mengenal dari dalam dirinya lengkap, value-nya kita jadi tahu seperti apa, belief-nya itu keluar semua gitu. Jadi itu sangat difungsikan sebagai rekrutmen juga bisa ya. Lalu kalau untuk di leadership itu kita belajar tentang decision making.
tentang problem solving, hierarchy of thinking-nya seperti apa, pakai ICC coaching-nya. Lalu juga untuk mengejar performance seperti apa, ya. Bahkan untuk counseling, pendekat advance counseling yang menggunakan coaching itu bisa digunakan. Banyak pengembangan. Oke, jadi banyak sekali ya pengembangannya ya Kak Fiona. Nanti teman-teman semua akan bisa disesuaikan dengan nanti profesinya juga ya Kak Fiona ya. Ya, betul sekali Kak Iwan. Oke, dan ada nih teman-teman seangkatan yang license trainer yang dipakai juga buat di rumah sakit juga ya Kak Fiona. Ada yang dokter juga ya. Dipakai untuk health coaching, iya. Kak Dani juga praktisi sebagai dokter juga, ya. Ada yang pakai untuk sebagai dosen, menggunakan untuk mengcoaching mahasiswa. Ada yang mengcoaching untuk rekan-rekan. Banyak pengembangan. Oke, siap. Ada yang bertanya? Nah, berbicara tentang mahasiswa ini saya sudah pakai juga buat mahasiswa di kelas dan grup coaching menggunakan intuitive coaching card ini dan luar biasa hasilnya. Oke. Siap teman-teman, ada Mas Hadianto, ada yang di Saya mau kasih sharing aja sih. Oh, silakan. Iya, silakan. Saya alumni praktisi juga. Nah, kapan hari kan saya pernah bete tuh. Bingung mau ngapain hari ini gitu loh. Jadi saya iseng pakai keluarkan kartu gitu. Tujuan kenapa sih saya bete gitu. Jadi saya pakai kartu tuh ketemu masalahnya ini, habis itu saya ambil lagi kartu satu lagi seperti yang tadi yang disuruh 3 kondisi tadi itu, pakai 3 aja, nggak usah banyak sih saya kemarin itu. Langsung saya dapat satu insight dari sana. Oh, ini loh yang membuat saya bete dari sana. Dan solusinya yang terpenting tentunya. Sudah dapat solusinya langsung, dapat aha-nya. Dapat aha-nya ya. Nah, itu saya sering lakukan, itu juga bisa untuk menggali potensi diri saya. Oke. Kalau misalnya saya sudah nggak ada punya akal lagi mau jualan, itu gimana? Saya pakai itu. Nah, saya gabungkan dengan kartu smile ya. Smile. Nah, itu lebih bagus lagi. Oke. Ya, itu lebih bisa ada lebih ini apa? Lebih banyak kasih aha-nya lebih itu. Oke. Good. Itu pengembangan untuk pertanyaan-pertanyaannya ya, coaching question. Betul. Itu kan kadang-kadang kan itu sudah tahu intinya gini-gini, tapi kita dari sana kita kembangkan lagi untuk lebih kompleks lagi. Kita punya ini apa? Solusinya lebih kompleks lagi, lebih lengkap ya. Lebih komprehensif. Ya, Oke. Saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Fiona yang selama ini sudah buat. Thank you juga sudah menggunakan ini. Saya senang banget. Thank you. Yeah. Okay. Semoga teman-teman yang belum join segera join, ini satu teknik bagus juga bagi saya. Ada ini ya. Manfaatnya besar sekali. Menambah toolbox ya, Kak Iwan. Ya, toolbox ya. Meskipun saya seorang terapis juga, saya belajar ini, tapi ini tambahan toolbox juga yang bagus juga. Siap. Makasih nih Kak Hadianto. Bagus kemarin itu ya. Semuanya bagus. Oke, ya. Makasih Pak Iwan juga. Ya, makasih Kak. Yo, sama-sama. Oke. Dari ada pertanyaan yang masuk. Iya, dari Pak Nyoman ya. Nih. Teman-teman ada pertanyaan, silakan. Kita masih ada 5 menit lagi ya. Intuisi apa tergantung umur dan pengalaman dibandingkan yang masih muda. Oke. Ya, kalau di tataran subconscious sebagai database, sebagai pattern, tentu saja yang sudah semakin berpengalaman pasti intuisinya makin tajam akan sesuatu. Misalkan seorang ahli lukisan, intuisinya itu pasti tajam sekali ketika lihat lukisan, ya kan? Karena semakin kaya pengalamannya, dia semakin tajam. Ya, nah kalau intuisi yang di level supraconscious yang kita bicara di extrasensory perception itu tadi, itu sangat bisa tergantung bakat juga, tergantung bawaan juga, ya. Jadi dia bisa by nature, ya, memang punya bakat untuk itu, atau by nurture sengaja dilatih untuk itu. Semoga menjawab Pak Nyoman, ya. Iya, makasih Pak Nyoman pertanyaannya. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Belum ada ya? Iya.
Oke. Baik, kalau tidak ada, ini teman-teman ada saya masukkan nomor teleponnya WhatsApp dan teleponnya Kak Hae. Jika ada yang memerlukan buku atau informasi pelatihan boleh kontak Kak Hae juga ya. Informasinya seperti apa. Jadi ya buat teman-teman alumni dari saya, kita juga nanti ada kelas ya Kak Fiona, mudah-mudahan setelah pandemik ini ya, nanti kita akan buka kelas praktisional untuk ICC-nya. Kak Iwan akan buka kelas practitioner. Ini kelas apa ya? Kelas fundamental dan license kelas fundamental ya. License practitioner dan ya. license prac ada 2. Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya Kak Fiona. Baik, nih, ya. Kalau nggak ada nih teman-teman, makasih semuanya sudah bergabung di sini. Saya yakin sekali tadi yang disampaikan bermanfaat, banyak bermanfaat. Saya sebenarnya ingin berbagi lagi nih pengalaman-pengalaman yang memakai ini karena di depan nih udah ada juga nih. Dan kalau boleh saya yang muncul ini Kak Fiona nih. Saya sering dulu ya ke teman-teman nih. Apa kelihatan nggak ya? Oh ya. Mother ya, kartu mother ya. Ya, yang satu mother, yang satu yang lagi manjat nih. Yang lagi manjat apa? Being, strength and courage ya. Kekuatan dan keberanian. Ya, sedih deh kalau diceritain nanti nangis. Dalam banget soalnya, jadi saya nggak mau cerita. Insight-nya dapat banget. Ya doakan aja mudah-mudahan kita semua sehat. Pandemik ini juga segera berlalu ya, dan Indonesia bisa bangkit lagi gitu. Kak Fiona, makasih ya sudah berbagi. Saya juga terima kasih sekali Kak Iwan sudah diajak untuk sharing ya. Sehat selalu, stay produktif teman-teman semua. Kak Iwan juga maju terus, keep inspiring, terus berbagi. Siap Kak Fiona. Aktivitas yang luar biasa. Ya. Siap. Kak Sidney, thank you ya Kak Sidney. Ya, sama-sama Pak Sidney. Mudah-mudahan yang kita lakukan diberikan pahala yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, gitu ya Kak Fiona ya. Kita pamitan ya. Makasih sekali sudah bergabung di sini. Semua ya. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu. Selamat berbuka nih. Selamat berbuka ya. Yang puasa ya. Puasa ya. Oke. Siap, silakan. Boleh tepuk tangan dulu ya buat Kak Fiona nih. Semuanya nih, applause dulu nih. Makasih. Kak Fiona. Luar biasa. Yang mau ngucapin selamat silakan. Ya. Terima kasih semua. Hari coaching hari tanggal 6 silakan daftar ya. Ya, terima kasih Pak. Thank you. Jadi kita bisa bersama kan bersatu, kita bersama pasti bisa ya lewati pandemik ini dengan baik ya. Dan menjadi pemenang seperti kartu Kak Sofi tadi. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Oke, sampai ketemu semuanya ya. Kita pamit ya. Kita tutup ini. Makasih. Sehat semuanya, semangat semuanya ya. Yes, semangat. Oke.